teman-teman, welcome back to Dais. Jalan jauh, jangan lupa ingat rumah. Episode Dais kali ini sangat spesial karena ini merupakan episode pertama kita dengan menghadirkan salah satu perempuan dari timur dengan segudang prestasi. Beliau adalah Kalendriani. Halo. Oke teman-teman, hari ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang bagaimana sih kehidupan menjadi anak perantauan gitu, yang nanti harapannya cerita-cerita itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman semua yang ada di rumah. Oke deh, saya sapa dulu ya kalian Drianinya. Halo Kak. Halo. Halo juga. Iya. Oke. Apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik, luar biasa baik. Oke deh. Nah, Kak, gimana rasanya gitu ketika kemarin diundang oleh tim kita untuk hadir dalam podcast The Is ini? Pas dapat kabar dari Atre ya. Jadi Atre itu DM aku lewat Instagram, kayak wah kaget banget. Jadi saya juga lihat media Sumba Media ini bukan suatu media biasa aja. Saya lihat juga Instagram dan sempat kaget, why me gitu loh. Kenapa Atre tiba-tiba mengundang saya, dan dia bilang karena kita mau tahu tentang kakak dan lain sebagainya. Dan saat itu saya berpikir seperti ini, literally saya ini belum jadi apa-apa gitu. Kayak pengalaman saya pun masih sedikit dan saya belum terlalu berguna bagi banyak orang. Tapi but why Atre mengundang saya, dan dia bilang alasannya karena bisa mungkin prestasi and something yang saya lakukan di dunia university bisa bermanfaat bagi orang-orang. Bagaimana kita sebagai pelajar yang dari daerah timur survive kehidupan di sini dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi seperti itu saya bilang, oh it's okay, karena saya juga kenal Atre. Atre juga salah satu yang saya tahu anaknya seperti apa. So ya adalah suatu kehormatan bisa diundang di sini. Saya terima kasih banyak, dan ini juga perdana soalnya kan. Jadi terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Terima kasih. Oke deh, sangat panjang ya pembukaannya teman-teman. Sebenarnya kita ya Kak yang berterima kasih karena Kalendriani sudah berkenan hadir di podcast kita. Dan sebenarnya The Is ini adalah program untuk semua diaspora timur yang ingin berbagi dengan prestasi yang mereka punya, dengan kontribusi yang mereka punya. Oke, Kalendriani berbicara tentang Bali gitu kan. Kakak berkuliah di sini, kemudian memutuskan bekerja juga di sini. Itu apa sih yang menarik dari Bali gitu? Basically Bali ini kita tahu ya, industri pariwisata tuh ada di Bali. Kalau diambil korelasikan dengan jurusan yang saya ambil di dunia pendidikan di universitas dan juga di SMA, karena saya juga SMK dulu ambil pariwisata, saya rasa Bali ini menjadi suatu tempat di mana saya bisa belajar. Pastinya saya harus belajar banyak dulu dong, sebelum saya kembali ke daerah asal saya. Pasti kita tujuannya balik lagi seperti tagline yang tadi Atre bilang, jalan jauh jangan lupa pulang ya. Setelah kuliah memutuskan di sini, menurut saya Bali ini adalah tempat yang nyaman, sangat nyaman. Tidak banyak orang yang peduli akan kehidupan kita. Kayak ya lu mau ngapain terserah gitu loh. Jadi orang-orang yang kayak tidak peduli kita mau ngapain, kita mau seperti apa, tapi balik lagi ke diri kita. Jadi Bali ini tempat yang sangat bagus buat kita belajar. Kita juga kenal banyak orang, karena banyak juga yang merantau, nggak cuman kita dari timur, tapi orang-orang dari luar daerah bagian timur Indonesia, seperti dari Jakarta, Makassar, Papua, Kalimantan, Sulawesi kan banyak di sini. Jadi kita bisa tahu banyak budaya di sini juga gitu. Dari segi mengenal manusia seperti itu, dari segi pariwisata juga kita bisa belajar banyak pengembangan sumber daya manusia, sumber daya pariwisata seperti di Bali itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya aman, juga terhindar dari macet, polusi segala macam. Bali sih tempatnya oke. Oke deh, jadi emang Bali itu something yang spesial ya. Spesial banget karena tadi korelasinya dengan pendidikan kakak waktu SMA lalu, dan juga di sini kakak merasa bahwa Bali itu adalah tempat yang aman untuk belajar. Gitu, dan bisa memperluas link ya, bertemu dengan orang-orang dari provinsi yang berbeda, belajar dengan mereka dengan karakter yang pasti berbeda pula gitu.
Oke, itu tadi alasan, berarti itu menjadi alasan kenapa kakak memilih untuk berkuliah di Bali ya? Itu alasan utama atau kakak punya something yang lebih spesifik nih? Alasan utama itu sih. Jadi ketika aku mulai mulai di bangku sekolah, aku sudah memantapkan hatiku, aku kuliah harus di Bali, karena di Bali itu tempatnya pariwisata, sesuai juga dengan jurusan saat kuliah yang mau aku ambil, seperti itu. Jadi lebih, pokoknya kayak udah terset di mindsetku, oh aku setelah tamat SMA berarti aku harus ke Bali, kuliahnya di Bali, karena di luar Bali aku udah nggak melirik, even itu Jakarta, Malang, Surabaya dan lain sebagainya, aku udah nggak ngelirik. Jadi benar-benar alasan utamaku karena bisa banyak belajar di sini. Oke, jadi emang benar sih kalau misalnya kalau misalnya Bali itu adalah salah satu tempat pariwisata ya teman-teman, dan ya kita semua sudah tahu banget banyak orang yang datang ke Bali untuk belajar dan juga untuk liburan sih. Benar. Emang kalau misalnya bahkan tuh waktu awal-awal saya belajar pariwisata juga banyak orang yang bilang mereka tidak tahu Indonesia tapi mereka tahu Bali. Yes, benar. Itu lucu banget sih sebenarnya. Nah Kak, kalau misalnya tadi keputusan untuk datang ke Bali karena alasan yang sudah kakak sebutkan, kira-kira bagaimana respon orang tua ketika dirimu memutuskan untuk aku mau ke Bali, mau belajar di Bali gitu kan, masih ada universitas lain yang di NTT gitu. Puji Tuhan, kedua orang tuaku adalah orang yang sangat open minded ya. Mereka itu selalu mengikuti apa yang dimau oleh anak-anaknya, even itu hal-hal yang berguna gitu loh buat diri anak-anaknya. Jadi mereka kayak, kalau kamu mau sekolah di sini, yang penting tidak merugikan orang tua dan tidak merugikan banyak orang. Jadi benar-benar kamu niatnya mau sekolah dengan baik, ya silahkan. Mereka memfasilitasi apapun itu. Jadi nggak pernah ada larangan, nanti kamu ke Bali kamu akan seperti ini, hidup di sana bebas dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah seperti itu. Mereka lebih kepada orang tua yang kayak, oh kamu mau kuliah di Bali, oke, kita fasilitasi kamu untuk kuliah di Bali, tapi ingat sampai sana kamu harus jaga diri kamu harus jaga pergaulan kamu harus bisa menempatkan diri kamu ketika sudah berada di daerah orang harus seperti apa. Jadi lebih kepada open minded dan silahkan mau kemana aja, itu adalah hakmu sebagai seorang anak untuk memilih pendidikan yang baik untuk kamu gitu. Oke deh, berarti pola parenting dari orang tuanya kalian Driani ini adalah tipe parenting yang sangat membebaskan anak, tapi tetap mengawasi ya. Jatuhnya betul. Tidak membatasi. Iya gitu. Benar. Nah terkait tadi sudah dijelaskan pola parentingnya ini, kira-kira itu sangat berpengaruh nggak sih sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Oh ya teman-teman, kalian Driani ini adalah salah satu perempuan yang sangat spesial dari Timur karena merupakan mahasiswa berprestasi di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Nah Kak, teman-teman pasti bingung nih, prestasi apa sih yang sudah kakak dapatkan? Bisa spill dulu nih ke teman-teman. Kalau prestasi selama bangku perkuliahan mungkin lebih ke akademik, prestasi secara akademik ya. Kayak saya sendiri udah mengikuti beberapa kali perlombaan di luar daerah, di luar Bali, ke Jogja, lalu juga ke Bandung untuk lomba yang korelasinya sama dunia pariwisata, sama jurusan saya yaitu tour package competition, dan beberapa kali juga karena tersandung COVID ya, kita sempat ikut online juga, dan puji Tuhan sering banget dengan gonta-ganti beberapa kali tim, sering dapat juara 1, 2, dan itu adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa di bangku perkuliahan ya, apalagi sampai harus keluar daerah ikut perlombaan, ketemu teman-teman dari kampus lain, itu seru banget sih. Jadi selain prestasi secara ikut perlombaan seperti itu, saya juga salah satu mahasiswa berprestasi tahun 2021 waktu itu untuk mewakili Fakultas Pariwisata jenjang S1 di tingkat universitas, dan waktu itu bersaing dengan 13 fakultas lainnya untuk program S1-nya seperti itu. Jadi ya seperti itu, dan pas mau tamat juga terpilih menjadi salah satu lulusan terbaik untuk Fakultas Pariwisata. Jadi waktu itu kita Udayana seperti biasa ya. Saya nggak tahu kalau jurusan wisuda-wisuda yang sekarang seperti apa. Jadi cuman 13 orang dari 13 fakultas yang mewakili, yang diputarkan toganya sama rektor dan diberikan suatu penghargaan
sebagai lulusan terbaik perwakilan setiap fakultas, seperti itu. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Emang luar biasa ya anak timur yang satu ini gitu. Nah Kak, kira-kira tadi berbicara tentang prestasi yang begitu banyak gitu. Di dunia perkuliahan sendiri, menurut Kakak menjadi mahasiswa berprestasi itu privilege-nya apa sih? Apakah banyak mendapatkan kemudahan atau justru menjadi mahasiswa berprestasi itu menjadikan kita tuh ke pressure gitu, kayak aduh ini saya harus gimana ya gitu kalau misalnya nggak menang lomba gitu. Gimana Kak kira-kira? Kalau dari aku sendiri, awal banget aku masuk ke perkuliahan aku udah tanamkan di mindsetku, aku nggak mau jadi mahasiswa yang biasa aja dalam artian mahasiswa yang kuliah pulang seperti itu, nggak mau. Aku udah menanamkan diriku, aku harus ikut organisasi, aku harus ikut perlombaan, dan aku mungkin bisa lebih dari itu gitu, dari sekedar perlombaan. Jadi ketika aku ikut perlombaan beberapa kali yang keluar daerah kan otomatis nggak masuk kelas dong. Nah guru pasti mohon maaf nih guru tuh dosen masih merasa diri siswa nih ya, masih rindu pas SMA ya. Iya. Ini kelihatan banget lagi rindu rumah nih. Ya pengen pulang. Jadi dosen itu kan pasti mention nih, kita pasti ada yang namanya dispensasi kalau di perkuliahan kan. Mention Lendriani nggak kuliah hari ini karena apa? Dispensasi ikut lomba. Jadi ada beberapa dosen yang nggak strict ya. Mereka pasti udah tahu oh anak ini ikut lomba. Jadi mereka merasa oh anak ini nggak cuman sekedar di dalam kelas, di dalam ruangan kelas dia rajin, tapi di luar dari situ pun dia menjadi anak yang aktif gitu loh. Karena kan namanya ikut-ikut kegiatan seperti itu gunanya juga sama fakultas. Jadi fakultas kita lebih dikenal kan. Jadi sebuah privilege adalah mereka ngizinin aja tapi nilai kita tetap stabil di kelas gitu. Jadi kayak mereka udah oh anak ini dia keluar dengan alasan ikut perlombaan secara akademik, pasti diberikan kemudahan. Dan itu yang saya dapatkan adalah pasti IPK kita stabil, nilai yang dikasih sama dosen pun stabil gitu. Jadi mereka nggak yang sekedar oh ya udah dia nggak ikut berarti aku anak ini nggak rajin segala macam. Tapi mereka mindsetnya luar biasa ya. Dan juga diimbangi kita di kelas gimana tetap aktif. Kayak ada pertanyaan dari dosen kita menjawab. Kalau ada disuruh untuk sesi tanya jawab kita aktif, itu pasti di-mention. Dan selain dosen juga orang-orang sepetinggi-petinggi di fakultas kayak dekan, kayak wakil dekan segala macam itu tahu kita kan, kenal. Jadi apa-apa tuh dipermudah. Kayak aku jadi salah satu tahun 2000, aku lulus 2022 ya. Aku menjadi salah satu yang lulusan tercepat di Fakultas Pariwisata. Di program studiku aku yang pertama kali ikut untuk sidang skripsi secara general fakultas angkatanku, aku yang pertama kali. Jadi benar-benar dipermudah sama mereka, sama akademik juga dipermudah, sama waktu itu sama kaprodiku juga dipermudah. Itu benar-benar karena udah dikenal kan sama kaprodi, kayak oh anak ini aktif gitu loh. Jadi dipermudah segala macam, akhirnya impactnya juga kita mau keluar pun gampang gitu. Oke deh, tadi emang privilege-nya sebesar itu ya. Nah, kalau pressure-nya tuh gimana sih? Kalau kan tadi kita ngomongnya yang baik-baik mulu. Terus kalau jadi mau pressure gak enaknya kayak gimana gitu? Gak enaknya yang pertama adalah ada suatu tekanan dalam diri kamu ketika kamu udah jadi mapres, berarti kamu harus gimana ya? Lebih dari itu, kayak jadi kamu merasa insecure terus. Aduh aku mapres tapi kayak beda banget sama mapres fakultas lain yang kamu lihat prestasinya udah segudang kemana-mana. Sering ada beberapa temanku yang waktu itu mapres juga beberapa kali diundang untuk jadi pembicara di fakultasnya, untuk ikut-ikut kegiatan dan lain sebagainya. Aku kayak minder, jadi kita kayak merasa insecure gitu loh. Itu pressure-nya. Terus juga di sisi lain kan pasti banyak orang yang gak suka dengan apa yang kita capai kan. Pasti ada yang kayak di belakang tuh bilang apa sih gitu. Itu juga menjadi suatu pressure. Tapi lebih pressure-nya itu tekanan dari dalam diri kita adalah membawa suatu peran kita sebagai mahasiswa berprestasi untuk fakultas tuh seperti apa gitu. Jadi orang kenalnya apa nih mapres, namanya aja nih mapres tapi nggak ada berguna apapun gitu. Jadi kayak yang itu sebenarnya yang jadi pressure gitu. Jadi kayak kita merasa aduh aku masih kurang banget. Jadi makin insecure sama diri kita, padahal nggak boleh seperti itu gitu. Berarti tekanannya tuh pasti selalu datang dari dalam diri. Iya, dalam diri ya. Padahal sebenarnya
saya ngelihat kalian Driani, oh my god, keren banget orang ini di mana-mana aktif gitu kan. Tapi ternyata kalian Driani menceritakan bahwa ya kita ke pressure karena diri kita sendiri gitu. Kita ingin menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Iya, jadi kayak kita merasa aku masih kurang terus seperti itu, aku masih kurang gitu. Jadi ketika gagal kayak jadi terpuruk gitu loh, paham kan? Jadi kayak aduh aku kurang banget, apa yang aku lakuin ini salah, apa aku salah gini, nanti kedepannya aku kayak mana, orang-orang taunya aku udah seperti ini, terus kalau aku gagal gimana gitu. Kita juga mempertimbangkan tentang bagaimana pandangan orang juga ke depannya. Jadi waktu merasa terpuruk itu dengerin lagu Yura Yunita nggak? Nadine itu kan biasanya kayak gitu, relate tuh sama Gen Z. Kalau aku sendiri ya, aku bukan Indonesian yang suka lagu-lagu Indonesia yang galau. Aku tuh lebih ke tipe anak yang kalau udah galau aku nggak pernah mau dengerin lagu galau. Aku anaknya yang kayak dengerin lagu-lagu yang menurutku nge-up diriku buat semangat gitu loh. Jadi sebenarnya mindsetnya kalau kita dengerin lagu galau kita semakin terpuruk. But kalau kita dengerin lagu-lagu yang semangat, itu pasti kita ada rasa kayak aku pengen bangkit nih. Itu yang harus dirubah sebenarnya. Kalau keren banget sih. Kalau saya lagi terpuruk, lagi galau, ya lagu yang paling bagus menemani itu adalah lagu-lagu Yura Yunita, Nadine. Nah itu. Oke Kak, berbicara tadi saya sempat nge-highlight sedikit ya waktu tadi tiba-tiba kangen rumah dan lain sebagainya. Apa sih yang paling dirindukan gitu dari rumah gitu? Kalau ngomongin rumah dan keluarga mungkin ada sedikit gimana ya? Saya sendiri bukan dari keluarga yang kita kumpul bareng, ketemu bareng gitu, enggak. Ayah saya, ini mungkin saya kasih tahu di podcast ini, dari saya kecil itu merantau ke Malaysia. Mungkin itu bukan hal yang baru buat kita orang Timur untuk seorang ayah yang merantau ke luar negeri karena faktor ekonomi, tapi itu adalah fakta untuk saya sendiri yang merasakan. Papa saya itu cuma lulusan SD. Jadi dengan keterbatasan dia, dari saya umur 3 bulan saya udah ditinggalin sama papa saya ke Malaysia. Lalu sampai saya besar saya nggak tahu yang namanya ngerasain hidup layaknya keluarga hangat. Jadi sama papa tuh tidak layaknya anak dan ayah yang dekat gitu. Jadi kita ada sebuah penghalang yang kayak oh bapak gue ya udah aku taunya bapak aja yang ngirimin aku uang dan lain sebagainya. Tapi hubungan darah ya tetap akan selalu terikat gitu. Kalau mama di ND, papa aku aslinya orang dari ND dan mama aku dari Sumba. Jadi mama kita bangun rumah di ND, tinggal di ND. Jadi kayak kita sudah terbiasa dengan keluarga yang terpisah satu sama lain gitu. Papa di Malaysia, mama di ND dan aku di Bali. Mungkin sering sih dalam diri aku kayak mempertanyakan why aku tidak seperti keluarga lainnya seperti itu. Even mungkin tidak broken home dan tidak ada yang kehilangan satupun, tapi udah merasakan yang namanya terpisah satu sama lain gitu. Ada keinginan kayak kita pengen kumpul juga kayak orang lain, terus kayak keluarga yang selayaknya keluarga, tapi keadaan perekonomian yang memaksa kita harus berpisah gitu. Jadi salah satu motivasi aku pun kenapa aku di perkuliahan sangat ambis, saat SMA juga aku sangat ambis, itu adalah salah satu alasannya adalah ayahku, papaku dan ibuku. Jadi papaku itu karena dia adalah orang terbelakang dan orang yang gak punya apa-apa, dan istilahnya dia cuman SD gitu, tapi lewat aku menunjukkan oh dari seorang ayahku yang merantau ke Malaysia, ada aku nih anaknya yang bisa mengangkat derajat orang tuaku. Gak cuman aku bisa dikenal sama orang waktu di perkuliahan, aku bisa berprestasi. Mungkin papaku gak pernah bilang dia merasa bangga sama aku, tapi aku tahu pasti dalam hatinya ada suatu kebanggaan bahwa anaknya seperti ini gitu. Iya, jadi kayak pengen nangis. Tapi keren banget sih sebenarnya cerita kalian Driani ini. Kalau saya sangat merasa diinspirasi banget terkait. Saya juga bukan datang dari saya datang dari keluarga yang memang selalu bersama gitu, dan itu justru harus menjadi hal yang saya syukuri gitu. Dan teman-teman, cerita kalian Driani ini harusnya bisa menginspirasi ya, bahwa kita mungkin punya luka, kita mungkin datang dari keterbatasan, tapi jangan sampai keterbatasan itu justru menghalangi kita gitu untuk bersinar gitu ya, seperti lampu, jangan deh lampu, bintang mungkin bintang gitu ya, bintang gitu, atau mungkin matahari juga. Benar.
Nah, kita lanjut ke Mapres tadi Kak. Kalau misalnya tadi Mapres secara di perkuliahan ini privilege-nya besar banget ya. Privilege-nya besar. Lalu gimana nih ke dunia pekerjaan gitu ya? Agak ditekan nih pekerjaan gitu. Gimana? Tapi sebelum Kakak menjawab soal apakah itu mudah dengan kita menyandang mantan ya, sebutnya mantan Mapres atau betul. Mantan Mapres di Universitas Udayana yang orang-orang tahu juga punya nama gitu di Bali gitu karena merupakan perguruan tinggi negeri di Bali. Gimana sih awalnya memutuskan untuk bekerja di Bali gitu? Balik lagi ya, kita bicara soal perekonomian dan lain sebagainya dan juga kesempatan dan peluang. Kita balik lagi, bukan berarti kita nggak kembali ke daerah asal karena kita nggak cinta daerah asal, tapi alasan utamanya adalah lapangan pekerjaan di daerah asal yang sangat tidak memungkinkan untuk kembali, dan yang pasti juga paling utama adalah gaji. Kita mungkin mau mengabdi, tapi siapa sih yang mau tetap hidupnya seperti itu aja? Itu. Jadi alasan paling utama adalah lapangan pekerjaan. Jujur nih, banyak teman-teman aku di daerahku dari ND yang sampai sekarang tuh balik lagi ke ND belum ada dapat pekerjaan. Kecuali kamu punya orang dalam di tempat itu. Ya mungkin ini sesuatu yang sensitif ya kalau dibicarakan, tapi siapa sih yang nggak tahu privilege orang dalam gitu. Semua orang pasti tahu gitu, tapi aku merasakan itu kok. Karena aku merasakan itu, jadi aku bicara di podcast kali ini. Jen, aku merasa bahwa karena lapangan pekerjaan yang sulit dan juga gaji UMK atau UMR di daerah kita timur itu rendah banget. Katri kalau cek sekarang, aduh jauh banget di bawah. Jadi kayak yang mindset kita orang timur itu, kalau kamu selesai, kalau kamu mau di up, kamu jadi PNS, pegawai negeri sipil gitu. Kalau kamu mau up, tapi segitu banyak orang, kita mau jadi PNS bersaing belum tentu kan kita punya kesempatan. Jadi selagi masih ada kesempatan, akhirnya aku memutuskan untuk tidak balik. Aku belajar dulu di sini, belajar tentang sumber daya manusia, belajar tentang pariwisata di sini lebih dalam di dunia pekerjaan, belajar lagi ketemu orang-orang yang lebih hebat dari aku. Itu yang selalu aku tanamkan ke diriku. Jadi tiap orang yang kita temui itu adalah orang yang memberikan berkah, bukan cuman kayak berkah secara finansial dan lain-lain, tapi pengalaman dan orang itu seperti apa gitu. Jadi kita tahu karakternya. Jadi aku putuskan untuk bekerja di sini. Awalnya juga aku kesulitan loh mencari pekerjaan karena itu baru after COVID kan, dan banyak tempat-tempat pariwisata yang belum buka, dan aku udah memutuskan aku nggak mau melenceng terlalu jauh dari jurusanku kan, karena mau tetap ya udah di dalam jurusanku. Akhirnya waktu itu ada sedikit peluang jadi tour leader. Tour leader waktu itu ngantar anak-anak sekolah SMA di Bali. Kita ngantar SMA di Bali, jadi tour leadernya lintas daerah dari Bali ke Pulau Jawa lalu tembus ke Jakarta, dan bolak-balik itu selama 1 minggu, dan itu lumayan banyak profitnya ya. 1 minggu aja kita udah dapat setara gaji UMK Kabupaten Badung. 1 minggu loh itu sekali jalan. Itu adalah suatu peluang yang luar biasa, tapi balik lagi nggak setiap bulan itu ada. Jadi kita di sini tetap harus bayar kos, tetap harus survive hidup di sini pastinya. Akhirnya aku memutuskan untuk melamar di beberapa travel yang waktu itu udah buka kan. Aku lihat beberapa kali peluang, aku lamar di travel dan waktu itu keterima. Saat ini tempat aku bekerja itu, aku boleh beri tahu? Iya boleh banget. Oh ya, jadi itu PT GTB Indonesia. Jadi PT GTB Indonesia ini adalah salah satu travel yang cukup besar yang pusat utamanya itu ada di Jepang. Jadi dia se-Asia Pasifik juga ada. Salah satu cabangnya di Indonesia yang GTB Indonesia. Jadi dia generalnya GTB Corp. Cabangnya di Indonesia ada 2, yaitu di Bali GTB Indonesia, dan satu lagi Panorama, tahu? Panorama Jakarta ya. Panorama GTB itu juga bagian dari GTB, dan di Singapura juga ada. Jadi waktu saya lamar di situ, saya lamar di 2 posisi, dan waktu itu puji Tuhan keterima. Jadi saya tinggal milih mau di posisi yang mana. Saya keterima waktu itu, saya milih sih sales and marketing domestik. Tapi di dunia kerja saya nggak cuma bagian sales and marketing, nge-quote juga iya, bikin paket iya, lalu saya juga bagian tiketing.
Wow. Tiketing internasional dan domestik juga, tapi lebih sering domestik. Terus juga sales and marketing, keluar ketemu orang dan lain sebagainya. Tapi intensitasnya nggak sesering itu, jadi lebih banyak di kantor juga. Dan privilege yang saya dapat dari aktif selama di perkuliahan, lalu menjadi mahasiswa berprestasi itu adalah CV-mu sih yang nomor 1. Kamu nulis CV aja secara general CV-ku tuh sampai, ini bukan aku sombong tapi sampai penuh gitu loh, sampai aku bingung mau tulis di mana lagi gitu. Jadi ketika orang lihat dengan segudang prestasi yang begitu banyak, orang mempertimbangkan, oh berarti anak ini dia aktif di sekolahnya. Jadi menjadi suatu perusahaan itu menjadi suatu alasan kenapa dia memilih kamu, seperti itu sih. Oke deh, berarti tadi itu kalau misalnya alasan utama ya kembali lagi pasti karena faktor ekonomi ya. Yes, benar. Mungkin ini juga bisa menjadi saran gitu ya untuk Bapak pemerintah kita ke depannya gitu, agar mungkin anak-anak mudanya bisa kembali ke sana gitu. Tapi pasti ada keinginan kan Kak untuk tetap kembali ke sana suatu saat? Pasti ada dong, rumahku di sana, pasti aku pengen banget balik, apalagi pengen kumpul sama keluarga dan lain sebagainya. Itu ada keinginan yang sangat besar. Ini aja tuh sering kangen rumah, pengen pulang. Oh my god, tapi keadaan yang menuntut nggak bisa, kamu nggak bisa pulang, cari duit dulu, survive dulu di sini ya. Nah Kak, tadi itu juga udah dijelaskan sama Kak Lendriani bahwa jadi Mapres itu ya bagusnya itu adalah kita juga punya kesempatan lebih besar untuk dipermudah dalam dunia kerja. Benar. Nah, teman-teman yang sedang berkuliah gitu ya, jangan lupa upgrade CV-nya ya. Ikut banyak-banyak organisasi. Gimana? Ikut banyak organisasi. Organisasi nggak perlu banyak, satu aja yang penting aktif. Aktif gitu. Benar ya. Itu boleh juga banyak, tapi yang penting bisa menyesuaikan sama perkuliahan. Salah satunya tuh seimbang gitu dua-duanya. Itu bagus banget sih. Bagus banget ya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman yang masih ada di bangku perkuliahan gitu, saya juga sih sebenarnya. Iya dong. Hanya karena emang udah mau selesai akhir gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua jangan lupa untuk aktif mungkin di perkuliahan dan bisa mengimbangi antara kehidupan kampus dan juga kehidupan berorganisasi gitu ya. Iya, betul, life balance. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang bekerja seperti Kak Lendriani mungkin life balance-nya itu adalah pekerjaan dan juga healing gitu ya. Oke deh Kak, sebelum nanti kita bakal tutup gitu ya podcast kita, apa sih kira-kira apa yang ingin Kakak sampaikan gitu ke teman-teman kita semua ya diaspora timur gitu yang mungkin sedang berkuliah di sini ataupun mungkin ada yang bekerja juga, kira-kira apa sih amunisi kita bilang amunisi yang mau disampaikan ke mereka gitu? Sebenarnya aku sendiri belum pantas sih memberikan hal seperti itu ke orang-orang, apalagi memberikan motivasi dan lain sebagainya. Tapi dari aku sendiri lebih kepada ingat apa tujuan kita datang ke Bali, khususnya buat teman-teman kita dari Timor yang sekolah di sini. Apa tujuan utama kamu datang? Aku bukan merendahkan orang Timor perekonomian dan lain sebagainya, tapi banyak kita dari daerah Timor yang orang tuanya memang sangat tidak mampu, yang kerjanya jadi petani, nelayan dan lain sebagainya. Selalu ingat orang tuamu itu sudah bekerja cukup keras untuk kamu. Ingat mereka mengharapkan kamu untuk bawa ijazah gitu loh. Kamu udah kuliah jauh-jauh ke Bali, mungkin di luar Bali juga ada ya. Jangan sampai kamu mengecewakan harapan mereka. Mungkin mereka menaruh harapan yang cukup tinggi. Orang tua itu gak ada yang menuntut kamu ketika kamu udah selesai harus ngasih ke mereka, enggak. Tujuan utama mereka menyekolahkan kamu adalah agar kamu bisa membiayai hidup kamu sendiri dan masa depan kamu tidak sama seperti mereka. Itu adalah poin utamanya. Jadi ketika kamu sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua, ingat, jaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, sekolah yang baik. Even itu kamu gak berprestasi pun gak masalah. Yang penting kamu pulang ke daerahmu. Kalau kamu mau balik ke daerah ya, itu bawa ijazah. Jangan sampai balik kalian gak bawa ijazah, terputus di tengah jalan karena lain sebagainya gitu. Terus juga buat yang bekerja di sini mungkin banyak tekanan dan lain sebagainya. Sedikit intermezzo ya. Emang luar biasa. Ini kayaknya dari pengalaman nih, tekanan yang luar biasa di dunia pekerjaan gitu. Ada tekanan mungkin entah itu di dalam perusahaan atau tekanan dari keluarga. Jangan pernah menyerah gitu loh. Mungkin kita merasa
aduh aku masih kurang, aku masih apa, tapi jadikan semua yang menjadi tekanan itu adalah cobaan yang melatih kita untuk lebih sabar, lebih kuat menghadapi semuanya, dan kedepannya kita menjadi lebih baik. Jadi ketika cobaan itu datang, kita juga ada badai yang datang, kita masih bisa bertahan dengan kokoh gitu kan. Jadi ada semangat kita untuk berjuang, untuk memperbaiki nasib. Jadi jangan pernah minder juga sama pekerjaan yang kamu punya, even itu pekerjaan kasar sekalipun, karena pekerjaan itu tuh yang penting halal sih. Yang penting kamu menghasilkan uang dari hal-hal yang baik, nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan diri sendiri kan. Jangan pernah malu. Pokoknya bekerja aja sesuai porsimu, tetap semangat, tetap berjuang gitu loh. Mungkin untuk menghidupi keluarga, untuk memberikan ke orang tua, untuk masa depanmu. Pokoknya seperti itu sih dari aku. Mungkin nggak banyak sih, tapi ya itu secara general kita ya. Oke, terima kasih Kak Liandrani untuk ceritanya hari ini. Apa yang Kak Liandrani sampaikan tadi sangat sesuai dengan tagline kita, yakni jalan yang jauh, jangan lupa ingat rumah. Jadi sejauh manapun kamu pergi, jangan lupa untuk tetap kembali dan ingat tujuan kamu berjuang itu untuk siapa dan untuk apa. Nah, teman-teman, nantikan terus episode The Is selanjutnya dengan pantau terus Instagram kita Sumba TV, ataupun teman-teman bisa merequest loh topik apa yang akan kita bahas dengan berkomentar di YouTube channel kita Sumba TV ataupun DM kita ya secara langsung. Selain itu ada informasi sedikit nih. Di program kali ini kita didukung oleh Soekarno Glitter, salah satu UMKM anak muda di bidang merchandise. Jadi untuk kamu yang ingin menghadiahkan orang-orang terkasih dengan hadiah-hadiah menarik, silahkan hubungi di bawah ini ya.